A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Teman-teman yang berkah Allah, semoga semua keluarga besar MIM dimanapun berada, senantiasa Allah jaga, Allah sehatkan, senantiasa bisa punya banyak waktu terus dengan Al-Quran, karena tidak ada teman yang abadi di muka bumi ini selain Al-Quran yang akan menemankan kita besok di kuburan kita, Quran yang akan bersaksi besok menjadi hujah kita di padang mahsyar, kawan-kawan. Ayah bunda rahmati Allah, sehat-sehat semuanya ya, alhamdulillah ya. Amin. Sehat Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Makasih doanya, makasih. Alhamdulillah Pak, sehat Pak Ustaz. Iya. Nah itu yang mahal bagi saya, persaudaraan karena iman, ketulusan dari doa. Karena doa atau ketulusan persaudaraan ini tidak bisa dibayar pakai uang sekalipun. Teman-teman semua rahmati Allah. Nah, satu ketika saya tidak lupa sudah pernah cerita apa belum, tapi saya ingin cerita lagi. Satu ketika ada sahabat Rasulullah yang hendak mengundang Rasulullah untuk hajatan di rumahnya. Lalu sahabat ini, ya kan, menyiapkan hidangan yang begitu banyak sekali untuk bisa menjamu kehadiran Rasulullah, karena tidak semua rumah sahabat. Jadi Rasulullah tuh kalau terdata punya 120.000 sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Yang terdata 12.000, karena 12.000 ini punya meninggalkan hadis, jadi kedata. Nah, dalam rangka menyiapkan acara tersebut, ya kan, masaklah suami istri ini. Saking keasikan masak, lupa memperhatikan kedua anaknya yang masih kecil. Sang kakak adik sibuk bermain di belakang karena masih kecil, ya kan, main tidak sadar gitu, main pedang-pedangan awalnya. Setelah main pedang-pedangan, sang kakak mencoba menempelkan pedang atau golok tersebut di pekarangan rumah suami istri ini ke adik. Begitu gini-gini, kayak ternyata tanpa sadar kebeset, muncrat darah saking tajamnya pedang tersebut, yang akhirnya membuat dia kaget, sang adik meninggal. Lalu sang kakak yang masih kecil juga ini berlari ketakutan, tersandung batu dan tertancap dengan tombak, juga meninggal. Oke. Nah, diketahui oleh suami istri ini justru udah sore menjelang maghrib ketika dia sibuk mencari anaknya, kok nggak kelihatan. Rupanya didapati kedua anaknya sudah bersimbah darah dan sudah wafat. Akhirnya diskusilah suami istri ini dalam keadaan berduka dan si malakama. Satu sisi mereka sudah menyiapkan kedatangan kunjungan Rasulullah. Satu sisi lagi dia harus segera mengumumkan kepada kerabat, kepada handai taulan akan kondisi daripada kedua anaknya. Dialog yang panjang tapi tidak melibatkan pertikaian. Akhirnya keduanya menutup kesedihannya, yang akhirnya membuat mereka memutuskan, dan itu tidak mudah pilihannya, amat sangat berat pilihannya. Apa pilihannya? Pilihannya tetap menyembunyikan dukanya dan menyelesaikan dulu agenda kunjungan Rasulullah. Begitulah deh. Bapak Ibu, kawan-kawan, bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita.
Tidak mudah bagi seseorang untuk belajar menyembunyikan kesedihan. Oke. Akhirnya ditutuplah kesedihannya itu, sampailah esok hari Rasulullah datang. Nah, kawan-kawan bisa bayangkan, datanglah Rasulullah dan dia mencoba berbohong kepada Rasulullah, itu pun takut bohongnya. Ini kalau ketahuan gimana? Kalau Rasul bilang, kalau ketahuan kondisi ini gimana? Ya udahlah, enggak apa-apa, pokoknya kita jangan sampai Rasulullah tahu anak kita meninggal gitu loh. Pokoknya kita layani aja dulu dengan gembira. Sampailah akhir Rasulullah datang, duduk Rasulullah masuk ke ruang tamu, dia tetap bisa mengganti wajah sedih dengan wajah bahagia, menjamu Rasulullah. Begitu Rasulullah duduk, tak lama pembicaraan, Rasulullah tanya, kemana anak-anakmu? Biasanya kau kan punya anak. Mulailah makin berdebar jantung suami istri ini. Mau jawab apa? Pertanyaan yang harusnya tadinya dia hindari, jangan sampai Rasulullah tanya. Akhirnya bilang, colet-coletan sama suami istri, sang istri yang jawab, anak kami sedang tidur wahai baginda Rasulullah. Oh gitu ya? Berdiri Rasul tegak. Rasulullah, ya udah biar aku yang bangunkan. Makinlah berdebar, makin berdetak kencang jantung suami istri ini. Begitu masuk Rasul ke kamar yang katanya tempat anaknya tidur, dan orang ini udah gemetaran ngikut di belakang Rasulullah. Begitu disingkap selimut, katanya yang sedang tidur didapati dua anaknya sedang bermain di bawah selimut itu. Anaknya sedang main di dalam selimut. Allahu Akbar. Ya kan? Kagetlah suami istri ini, pecah tangisnya, saling berpelukan. Barulah Rasulullah ngobrol. Apa yang Rasulullah sampaikan? Wahai saudaraku, kata dia, seperjalanan aku ke sini, Allah memerintahkan malaikat untuk memberitahukan kepada aku bahwasanya, kata Rasulullah, engkau sedang dapat musibah, tapi engkau tetap melanjutkan untuk menjamuku dan memilih untuk tidak menceritakan kesedihanmu. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan nyawa daripada kedua anak. Nah, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, berangkat dari kisah ini ya Bunda yang rahmati Allah, ternyata tidak menceritakan kondisi masalah kehidupan kita kepada makhluk adalah salah satu jalan untuk memberikan ruang terbesar untuk Allah menghadirkan pertolongan. Oke, pegang kata kuncinya. Tidak mengeluh kesahkan kondisi kita kepada makhluk adalah salah satu jalan untuk menghadirkan kesempurnaan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Itu rumus kehidupan. Ibaratkan ada luasan kotak 100 meter persegi. Ini zona putih, zona abu-abu. Maksudnya zona putih, zona netral. Zona pertolongan. Ya. Semoga diangkat penyakitnya Pak Ustadz, cepat sehat. Amin, amin, amin. Amin. Kasih doanya. Nah, jadi kayak gini, ayah bunda rahmati Allah. Nah, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 286. Ini harus dipahami. Allah tidak membebani hamba Hanya melebihi dengan melebihi kemampuan kemampuannya. hambanya. Oke.
Ini berlaku dua dimensi ya. Baik dimensi ujian maupun baik dimensi susah maupun dimensi senang. Banyak orang hanya berpikir ini dimensi susah saja. Enggak, dua belah dimensi. Contoh, Allah misalkan orang yang jurusan matematika itu tidak akan pernah diuji dengan jurusan kimia atau fisika. Pasti ujiannya ya matematika. Begitu. Itu kalau analogi kesusahan. Sama orang yang mangkoknya, yang gelasnya, wadahnya adalah sebesar gelas, maka dia juga akan dapatkan rezeki sebesar gelas itu. Oke? Kalau dia wadahnya sebaskom, dapat rezeki sebaskom juga. Nah, oke. Sekarang saya ingin tanya, kalaulah kita tahu bahwasanya rezeki yang Allah mau titipkan itu sebesar sebesar 1 karung beras daripada emas isinya, kira-kira kita nyiapkan tampungan kecil apa tampungan yang besar kira-kira? Besar. 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 Oh, kelihatan baterai jadi. Sekarang saya ingin tanya dulu, oke? Biar saya tujuan malam hari ini nih, biar nggak ada lagi yang galau-galau dalam kehidupan. Ini Allah. Allah punya sifat maha kaya dan maha pemberi, betul? Betul. Oke. Ini kita starting ini punya size mangkok rezeki sebesar gelas ini. Kalau ditanya, wahai Hasanah, wahai Sri Samsuniar, wahai Putri, aku punya stok rezeki tanpa batas. Kira-kira kalau mau disuruh milih, kamu mau dapat stok rezeki sebesar gelas atau stok rezeki sebesar baskom kira-kira? Baskom, Pak Ustaz. Baskom, Pak Ustaz. Baskom, Sebesar Ustaz. baskom. Baskom. Nah, ini kapasitas rezeki. Gelas. Ini baskom. Seluas-luasnya, Ustaz. Seluas-luasnya. Oke. Pokoknya kalau bahasa sekarang mula. Maksud kamu kata Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, ada satu hukum yang orang tidak tahu. Dia pingin sebesar baskom, tapi tidak siap untuk menyiapkan baskomnya. Gitu dia. Dia pingin punya rezeki sebesar baskom, tapi tidak siap untuk membesarkan baskomnya. Satu-satunya rumus, kira-kira kayak gini, satu-satunya rumus orang, kalau mau diet menurunkan dari 100 kilo ke 60 kilo, dia harus rajin ngontrol ngontrol makanan, rajin olahraga, dan menahan hawa nafsu. Betul nggak kira-kira? Iya, betul. Enak nggak prosesnya? Enak nggak prosesnya? Enak. Susah. Satu-satunya cara, ya kan? Nah, maka Menderita prosesnya, Bu. dalam proses membesarkan kapasitas ada kaidah yang berlaku. Jika mau maju, siap-siap tidak nyaman. Coba ulangi. Kalau mau maju, jika mau maju siap-siap tidak nyaman. Sebaliknya berarti kalau mau nyaman, Kalau mau nyaman Siap-siap tidak maju. betul nggak? Pilih mana sekarang? Pilih mana pertanyaannya? Mau maju. Iya ke? Mau maju tapi dengan nyaman. Mau maju tapi dengan Kalau gitu kata Allah, silakan cari bumi sendiri. Maka kaidah masalah adalah jalan untuk membesarkan kapasitas. Gitu rumusnya. Jadi kaidah persoalan, tujuan dibalik persoalan
Tujuan Jalan. di balik ujian adalah Tujuan dibalik jalan ujian membesarkan kapasitas. adalah jalan. Nah, itu rumus kehidupannya ya Bunda. Jadi nggak pernah diuji nggak besar-besar ya Ustaz. Nggak pernah guru saya bilang gini, kalau mau buat tim kita, santri kita, anak kita tambah besar, kasih dia masalah, maka dia akan jadi tumbuh besar, dia akan tambah cerdas. Ya, kalau saya atas izin Allah tidak pernah mendampingi istri episode hutang miliaran, nggak pernah istri saya nggak pernah merasakan pesantren jeruji besi yaitu penjara, nggak pernah mungkin saya sampai di level ini, ya Bunda rahmati Allah. Orang lihatnya, oh enak ya Ustadz EN ya, sekarang bisnisnya banyak, punya pondok, mobil, ini sebagainya. Kalau orang tahu prosesnya, karena di mana-mana untuk dapat berlian itu di tekanan dan temperatur bumi yang tinggi, beda dengan dapatkan batu aki ataupun batu apung. Nah, Penuh ini dengan kaidahnya. proses. Ya, oke. Maka saya balik ke cerita di atas. Maka wahai saudara-saudaraku yang sedang hari ini merasa kondisinya sedang tidak nyaman, maka itu hanya ada di urusan kepala kita. Iya, memang lagi nggak enak, sedang dikejar pinjol. Iya, memang lagi nggak enak, lagi dikhianati sama orang terdekat. Iya, memang lagi nggak enak. Tapi kalau kita yakin, nggak mungkin dong Allah tiba-tiba membuat orang dekat sama kita mengkhianati kita. Nggak mungkin dong tiba-tiba ini. Harus dipahami. Oh, ini dalam rangka Allah ingin membesarkan kapasitas kita. Itu rumusnya dibalik. Kalau yang di-download, dipakai, cuma cerita sedih melulu, maka yang terjadi, kita tidak akan pernah keluar dari persoalan. Tapi kalau diganti, ini adalah jalan Allah untuk membesarkan kapasitas kita, maka yang terjadi, kita akan gembira. Kegembiraan kita itulah sama dengan keridhaan Allah. Kegembiraan kita itulah sama dengan beriman kepada qada dan qadar. Bahkan salah satu hadis qudsi, salah satu hadis, ya kan, Allah tuh sampai bilang kayak gini, ya kan, Rasulullah tuh sampai bilang kayak gini, Rasulullah bilang, jika engkau tidak ridho dengan ketetapanku, kata Rasulullah, ya kan, wahai Muhammad, sampaikan, jika engkau tidak ridho dengan ketetapanku, kata Allah, maka silakan cari Tuhan yang lain. Nah, sampai segitunya loh. Kan rukun iman yang paling bawah, nomor 6 itu beriman kepada qada dan qadar. Qada adalah sesuatu yang sudah terjadi, belum terjadi. Qadar sesuatu yang sudah terjadi. Ya, ya kan? Maka berarti kalau kita tidak menerima kondisi kita hari ini, kita protes, kita berkeluh kesah akan kondisi kita hari ini, tandanya kita sedang tidak beriman kepada qada dan qadar. Kita tidak menerima bahwasanya kita tertipu, kita tidak menerima kita dihianati, kita tidak terima ujian sakit, kita tidak terima kok aku nih suamiku seperti ini, istriku seperti ini. Sama dengan halnya kita sedang tidak beriman dengan rukun iman yang 6. Berarti kalau rukun iman yang paling bawah level 6 saja kita gagal, jangan harap bisa melompat, bisa naik ke tangga-tangga rukun iman berikutnya. Oke, maka saya ulangi. 1. Jika ada kondisi yang sedang tidak nyaman hari ini, maka yakinilah kondisi ini tidak melampaui batas kemampuan kita. Hanya saja kita yang belum mengeluarkan batas kemampuan kita. Yang kedua, kondisi ini bertujuan untuk Allah membesarkan kapasitas kita. Dan kaidah yang ketiga adalah, ini 1, ini 2, rumus kaidahnya, ini 3. Jika mau maju, siap-siap tidak nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap apa? Siap-siap enggak maju. Tidak maju. Nah, saya mau terangkan cerita yang poin keempat. Ini terbalik berarti dia. Jadi gini, gimana caranya Ustadz?
dalam penyelesaian ini bukan kita yang menyelesaikan. Ingat, jangan pernah berharap kita yang mubah suami untuk mau sama-sama hijrah dengan kita. Jangan pernah berharap kita yang merubah istri untuk mau taat. Aku udah belikan dia baju, sudah kasih dia duit setiap bulan, tapi malas sekali masak di rumah. Komplain suami istri sama suaminya, ya kan? Masa saya ini jadi suami, istri punya istri seperti istri virtual. Kok istri virtual, Ustaz? Iya, soalnya segala sesuatu diselesaikan dengan GoFood, kata dia. Nah, tapi ini cerita orang istri-istri di Antartika. Kalau istri mim, insya Allah sambil murojaah sambil dimasak, ya kan? Makanya masaknya masak airnya pun angus kalau dimasak. Nah, maka kaidah yang keempat adalah cara berpikirnya. Nah, inilah dia. Ini kafling pertolongan. Nah, gini lah gampangnya. Kafling. Ya ampun Pak Ustadz. Nggak, ini bukan cerita Bunda. Ini bukan cerita Bunda Anis. Ini cerita Anis yang satunya lagi di Kutub Utara. Nah, ini kafling pertolongan. Nah, selama kita, jadi gimana Ustadz kalau sudah di kondisi tadi, di kondisi semua serba tidak nyaman. Nah, gini cara cerdasnya. Kafling pertolongan ini adalah gambaran seperti cerita sahabat tadi. Maka rumusnya ketika kondisi kita sedang tidak nyaman, maka salah satu cara menghadirkan pertolongan Allah yang terbaik dengan cara tidak menceritakannya kepada makhluk. Kalau kita ceritakan kepada makhluk, sana sini cerita, anggaplah makhluk ini umum, maka makhluk inilah yang akan mendominasi. Dan sehebat-hebatnya pertolongan dari makhluk atau dari manusia itu terbatas, apalagi ini apa namanya? Apalagi sampai ke dukun. Nauzubillah min zalik. Nah, oke. Lalu ayah bunda yang dirahmati Allah. Nah, sebentar ya. Jangan berisik ya, mama lepas headsetnya ya. Maka sekali lagi, kalau kita habiskan waktu berkeluh kesah cerita kepada makhluk, maka punya keterbatasan hadirnya pertolongan Allah. Gitu rumusnya. Contoh, boleh nggak 50% Ustaz? Oke, kita cek 50%. Contoh gini ya. Bisa gini. Nah, ini makhluk. Boleh nggak 50% Ustaz? Boleh. Nah, ini Allah, misalkan Allah, saya pakai zonanya biru ini. Biru. Makan vitamin C lagi. Nah, maka yang terjadi juga 50-50 juga pertolongannya. Padahal Allah, ini yang biru, Allah, yang ungu, manusia. Nah, kalau kita tinggal pilihannya di kita. Kalau kita pingin totalitas tolong Allah, maka kasihlah slot Allah lebih banyak. Bahkan bila perlu 100% jatahnya Allah. Hasbunallah. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Musa ketika di ujung perjalanan. Ini dicontohkan Rasulullah di surat Toha, di surat Taubah ketika di hijrah dari Makkah ke Madinah saat bersembunyi di Jabal Sur. Dan saya yakin dan percaya ayah bunda pernah mengalami episode ini. Pernah nggak kira-kira? Nggak nyangka kok bisa ya? Kayak gitulah dia. Nah, pola inilah yang saya ingin ngajak ayah bunda, bapak ibu semuanya ngulangi. Oke, maka saya belajar. Saya punya teman-teman satu angkatan yang berhutang, yang punya persoalan. Saya ngeliat kok sebagian beberapa belum kelar-kelar juga sampai hari ini. Ya, oke lah, kalau dibandingkan dengan mereka yang nggak sholat, yang nggak ngaji,
itu saya kalikan 0. Saya bandingin yang sama-sama ke majelis gitu ya. Ternyata akhirnya setelah saya tarik benang merahnya, kami sama-sama sholat, sama-sama bangun malam, sama-sama ngaji, sama-sama ngurusin anak yatim. Nah ternyata setelah saya cross check, yang membedakan saya dengan beberapa kawan-kawan yang qadarullah sedang di perjalanan juga untuk menuntaskannya. Satu, saya tidak habiskan waktu untuk bercerita ke makhluk. Jadi waktu dalam keadaan susah, saya aja nggak pernah cerita ke orang tua dan tidak pernah bikin nambah beban orang tua. Tiap hari tetap pakai baju kemeja panjang, pakai celana hitam, pakai sepatu pantofel, ya kan? Itu seperti orang tetap ngantor, padahal sedang nggak punya perusahaan, nggak punya kerjaan, dan sedang punya hutang cukup besar waktu itu. Nah, atas izin Allah, karena tetap demikian, tidak pernah bercerita ke makhluk, tidak pernah berharap, bahkan sekalipun ke makhluk untuk orang yang nolong. Dan memang waktu itu, saya betul-betul dengarkan audio dari guru-guru saya, salah satu guru Ustadz Yusuf Mansur, ya kan? Nah, di situ saya dapat amunisi positif, amunisi keyakinan. Deh, masalah itu hanya masalah di kepala saja. Dia akan jadi masalah kalau kita yang buat itu masalah. Dia tak akan jadi masalah. Ada satu bahasa yang sering mungkin ayah bunda sering dengar. Boleh masalah kita besar, tapi Allah kita harus jauh lebih besar. Itulah tandanya iman. Tapi kalau masalah kita lebih besar daripada kekhawatiran, ketakutan kita kepada Allah, itu justru kita sedang tidak punya iman. Begitu ayah bunda. Nah, itu cara berpikirnya. Oke, maka yang harus dipahami hari ini adalah, nah, apa yang membuat pertolongan Allah belum hadir? Jangan-jangan kita ngasih coupling ke Allahnya dikit gitu ya. Jangan-jangan kita ngasih coupling ke Allah tuh terlalu dikit sehingga yang terjadi belum turun-turun. Punya utang 1 miliar. Lalu kok baru keluar 100 juta? Iya, karena kita masih ngandelin otot, ngandelin akal. Ya kan, punya istri, punya pasangan, punya suami, belum mau hijrah. Iya, karena kita sibuk menggunjingkan, berkeluh kesah tentang kondisi rumah tangga kita. Lebih banyak volume kita curhatkan tentang rumah tangga kita bersama orang-orang di sekitar kita, sama kerabat kita, ketimbang slot curhat kita kepada Allah, kawan-kawan. Bahkan saya sering ngomong sama teman-teman, jangan sampai ketika bahkan di finalisasi hari terakhir kehidupan kita, Allah sedang mencabut nyawa kita di kondisi kita sedang fokus dengan masalah kita. Na'udzubillah. Allah kan, coba lihat, yang harus kita ingat adalah Allah, yang harus kita ingat adalah la ilaha illallah, yang harus kita ingat adalah asyhadu alla ilaha illallah saat kembali kepada Allah. Tapi gara-gara isi kepala kita masih mikirin masalah, begitu dicabut, besok 500 juta. Yang diingat adalah utang. Yang diingat adalah pasangan. Na'udzubillah. Nah, maka salah satu yang saya coba lakukan waktu itu adalah melepaskan semuanya. Iya sih, memang gue lagi punya utang sekian miliar. Tapi ini bukan jadi sebuah masalah karena Tuhan gue lebih besar. Sampai saya tuh berafirmasi terus ngomong tiap hari kayak gitu. Iya sih, saya punya pasangan belum bisa dengarin, belum bisa bersepakat dengan apa yang saya inginkan. Tapi begitu, kan gini ya, masalah tuh tidak selesai, tidak keluar dari masalah hutang, keluarga, sakit. Ketika saya dalam episode hutang, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, gampang kan bagi engkau melunaskan ya Allah. Nah, bilang itu sambil di kondisi bangun malam, sambil kondisi baca Quran, dan sambil kondisi beramal soleh. Oke, gitu rumusnya. Yang kedua, yang keluarga. Misalkan, tentu tetap akan ada walaupun kita sama-sama belajar Quran, Rasulullah dan Bunda Aisyah saja berselisih gitu ya. Nah, maka saya bilang pakai rumus cinta segitiga. Contoh kayak gini. Ini saya, ini istri, ini Allah. Dulu, di tahun-tahun pertama pernikahan, karena kami sama-sama Allah takdirkan pemimpin, ya kan, istri saya sebelumnya punya prestasi di
di kegiatannya saya juga. Jadi ini pemimpin menikah gitu loh kawan-kawan. Lalu seringkali ketika komunikasi itu hanya dibangun dengan lisan, maka setan numpang di tengah-tengah. Akhirnya begitu kami sadar, paham ilmunya, bagaimana ada beberapa hal yang istri saya tidak suka dengan sikap saya, dan sebaliknya saya tidak suka dengan sikap istri saya. Dan setelah kita pahami, itulah keindahan hidup sekarang. Kalau dulu nggak paham, berpikir harus ngikut, harus manut gitu ya. Akhirnya ketika saya paham rumusnya, saya pakai nembaknya ke Allah dulu. Lapor. Ya Allah, bla 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 bla. Ada hal yang saya kurang sepakat dengan pasangan saya. Nah, lihat mantranya, bahasa tanda kutipnya. Tolong rubah dia ya Allah, agar dia lebih taat kepada Engkau ya Allah. Gitu. Kasih alasan kenapa kita minta dirubah sama Allah. Agar rubah dia ya Allah, agar ia lebih taat sama Engkau. Akhirnya saya tidak pernah pusingkan dengan apa yang berbeda menurut prinsip hidup saya. Sebulan, 2 bulan, tidak pernah saya recokin. Tiba-tiba berubah atas izin Allah. Berubah istri aku nih. Demikian juga ketika beliau punya hajatan tentang diri saya yang tidak suka tentang diri saya. Nembaknya ke Allah. Allah yang nembak ke sini. Nah, inilah salah satu resep keluarga harmonis. Keluarga sakinah. Jangan pernah tembak atau langsung ngedirect tentang sikap pasangan kita yang tidak sesuai mungkin menurut kita. Karena akan percuma dan jadi celah untuk iblis masuk di tengah-tengah. Karena kerjaan pelakor di luar sana, di awal-awal selalu bilang, "Yalah bang, nggak apa-apa bang. Kalau sama di rumah nggak boleh, sama adik nggak apa-apa." Habislah dia. Itulah kerjaan pelakor-pelakor. Ya kan? Nah, maka akhirnya setelah kami sepakat ilmunya, Allah rubah pelan-pelan. Nah, rumusnya lapor ke Allah, Allah yang rubah. Tandanya apa? Kami memberikan slot lebih banyak ke Allah di kafling pertolongan tadi. Allah yang merubah. Jadi Allah tuh bukan hanya bisa buat langit tanpa tiang. Allah tuh bukan hanya bisa buat siang jadi panas, panas jadi hujan, ya kan? Siang jadi malam, malam jadi siang. Allah bisa membuat suami kita lebih baik. Allah bisa buat istri kita lebih taat. Allah bisa buat anak kita yang tadinya malas jadi rajin. Allah bisa lunaskan hutang-hutang kita. Allah bisa sembuhkan sakit kita. Banyak cara, banyak jalan yang Allah bisa tuntaskan kawan-kawan. Nah, sebagai kisah penutup, sebelum nanti kita diskusi, ada seseorang kontraktor besar. Nah, saya udah cerita belum ya? Udah pernah cerita belum saya tentang cerita kontraktor besar? Belum. Oh, belum. Oke, boleh saya cerita lagi? Boleh saya cerita ulang? Boleh. Ustaz. Oh, udah saya cerita kontraktor ya lah. Assalamualaikum, baru bisa gabung. Oke, siap. Saya cerita seseorang ayah, seorang duda yang ditinggal istri meninggal, lalu kerjaannya cuma jadi montir motor biasa. Nah, sang suami ini, ya kan sang ayah ini, karena punya penghasilan ngepas, ya maklumlah bengkel-bengkel kampung gitu ya, kadang ada yang benerin, kadang ada yang untuk bisa dapat 1.000 aja udah syukur sehari gitu. Dan ternyata anaknya ini sudah 6 bulan tidak bayar SPP. Anak montir ini. Akhirnya di saat last minute untuk ujian akhir nasional, anaknya ngomong, "Pak, minggu depan batas akhir daripada pembayaran SPP. Kalau adik tidak bayar, berarti adik tidak bisa ikut ujian, Pak." Nah, sang ayah yang dikasih tahu demikian, tiba-tiba seperti disambar geledek di siang hari. Akhirnya, dia lihat tidak punya pilihan lain, selain Astrea Primanya dia, satu-satu harta aset yang dia miliki, Astrea Prima, ya kan tahun 94 gitu,
untuk dia jual. Apa yang dilakukan? Akhirnya Astria Prima itu pasarannya tuh ya kalau bisa jual ke end user itu kurang lebih 2,5 juta. Bayar SPP ini kurang lebih 1 juta. Udah 6 bulan, udah 5 bulan nggak bayar. 6 bulan nggak bayar. Kurang lebih 1 jutaan. Maka dia berharap, akhirnya dia pingin lah menjual motornya nih 2,5 juta. 1 juta buat SPP, 1,5 juta mana tahu masih dapat motor second kayak Vespa butut zaman dulu gitu ya. Akhirnya hari pertama dia coba jajakin itu motor. Orang nawarnya 1,7 juta. Karena sebagian besar tuh penjual lagi gitu. Karena kan mau jual cepat. 1,8. Hari kedua nawarin 2 juta. Nggak ada yang ngebit 2,5 juta. Nggak ada. Hari ketiga sama 1,5 juta. Sampailah H-1 berarti hari Minggu, Senin besok harus bayar SPP anaknya. Hari Minggu sampai dia nawarin kemana-mana tidak ada laku, tidak masuk harganya, dan dia sudah punya pilihan, ya udahlah kalau nggak kekejar 1,5 juta pun gue lepas lah besok lah, nggak apa-apa deh gitulah dalam hati dia. Dan di last minute ikhtiarnya nih bensin habis, bahkan harus dorong kurang lebih 1 kilo dari rumahnya untuk sampai ke rumah. Tapi dalam perjalanannya dia tidak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid kalau azan berkumandang. Nah, sampailah di titik kepasrahannya. Nah, ini merupakan password, tombol on dalam menghadirkan pertolongan Allah, sebagaimana cerita kedua suami istri yang meninggal anak tadi, sebagaimana juga cerita kita lihat bagaimana Nabi Adam Rabbana dzalamna anfusana, bagaimana Nabi Yunus la ilaha illa anta. Dilihat dari dua doa ini, itu ada satu esensi, yaitu kepasrahan, keterserah dirian kepada Allah gitu lah ya. Akhirnya selesai pas ba'da Isya, sang ayah ini cuman berdoa, sholat cuman bilang, ya Allah, terserah engkau lah ya Allah, ya Allah. Kata-kata ini yang mahal. Kalaupun masih rezeki anak hamba untuk bisa sekolah, engkau pasti punya cara yang terbaik. Begitu dia memasrahkan dirinya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Nanti Allah cukupkan. Rabbana waja'alna muslimaini laka. Terserah engkau ya Allah. Begitu dia bilang terserah, jam 8 malam tiba-tiba dia ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba nak buka nak. Dibilang sama anaknya. Permisi, kata orang depan, yang tamu yang datang. Saya dengar dari warga-warga kampung depan, katanya Bapak mau jual Astria Prima ya? Iya. Pak, ada nanya motor Pak. Dia sudah tak berharap lagi. Paling orang belinya 1,5 juta, apalagi ini orang sampai datang ke rumah. Dalam keadaan hopeless lah menawarkan pengunjung yang di malam hari itu datang. Ini mau jual berapa Pak? Ya 2,5 juta. Boleh saya coba Pak? Boleh, nyala. Kebetulan Pak, saya ini adik saya senang memang Astria Prima, kata si orang yang nawar, yang beli tadi nih. Ya silakan kalau cocok boleh dibawa. Berapa tadi harganya Pak? 2,5 juta. Ya udah, kata si tamu tadi nih, Pak boleh nggak Pak? Saya ini kebetulan buru-buru. Saya sudah cek tadi, bagus mesinnya, lampunya nyala, kaki-kaki yang enak. Saya boleh minta tolong satu hal nggak? Kata si tamu tadi nih. Tolong apa Mas? Boleh nggak saya izin bayarnya, saya beli, tapi Bapak tolong antarkan ke tempat adik saya di pasar Minggu besok. Oh boleh. Ya udah Pak, sebagai tanda terima kasih saya, ini saya bayar Pak 3,5 juta. Lihatlah. Oke, 3,5 juta. Dia nawar 2,5 juta, keliling-keliling, tidak ada yang laku. Begitu dia pencet tombolnya, terserah engkau lah ya Allah. Allah datangkan 3,5 juta. Lalu akhirnya ini Pak, kartu namanya dibayar 3,5 juta, besok tolong diantarkan Pak. Bilang kado ulang tahun dari kakaknya. Oke.
Lalu diantarkanlah cari alamat, ketemu warung yang dikasih kartu nama sama si pembeli tadi, dan akhirnya benar Bapak Fulan namanya, iya, saya izin ini mengantarkan amanah. Dari siapa nih Pak? Dari kakak sampean. Begitu dibilang nama kakaknya, si orang yang di pasar Minggu ini, yang punya kios ini, tiba-tiba speechless, terdiam seperti tatapan kosong. Mas, dari siapa Pak? Kata orangnya. Dari kakak sampean. Selamat ulang tahun katanya. Kado dari dia. Netes air matanya. Mas, kenapa nangis Mas? Ini ya, haru ya lihat kakak ngasih kado. Bukan Pak, kakak saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Kakaknya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah, ayah bunda yang rahmati Allah, ini bukti kisah nyata, ini bukti bahwasanya hidup kita ini, inilah bukti ada dimensi Allah, beriman kepada Allah. Dan ini bukti Allah juga punya malaikatnya yang bisa dia perintahkan untuk menggerakkan bagaimana pertolongannya hadir. Nah, maka kalau guru saya bilang bisa jadi kadang orang-orang yang dikirim Allah untuk menolong kehidupan kita, tadinya sulit ngurus administrasi, tapi tiba-tiba kok ada orang yang nggak Pak, bisa saya bantu Pak, kok tiba-tiba dilancarin. Bisa jadi itu juga bukan manusia, real manusia. Maksudnya di waktu yang sama Allah kirimkan malaikat masuk meniupkan hatinya, bahkan menggantikan fisiknya. Saya pernah satu ketika sekitar tahun lalu, waktu saya belum disuntik vaksin, belum punya kartu vaksin. Oke. Dan akhirnya harus pulang ke Indonesia, harus pulang ke Pontianak. Waktu itu posisinya di Kalimantan Timur. Masih ragu, suntik nggak, takut belum yang sekarang, masih ada yang babi dan sebagainya waktu itu. Terus guru saya bilang, kalau Allah izinkan, aku nggak suntik bisa sampai ke Pontianak. Tapi kalaupun memang harus tiba-tiba di Jakarta, itu harus ditahan, kata guru saya, maka itu udah skenario terbaik. Ya sudahlah. Waktu vaksin pertama kali diaktifasi sebagai syarat untuk terbang, kan itu penerbangan tiba-tiba drop, pembatalan banyak. Saya sudah lebih dari seminggu gak pulang-pulang. Akhirnya apa yang terjadi adalah saya bilang, Tuhan saya Allah, Tuhan saya bukan vaksin, Tuhan saya juga bukan bandara, ngapain saya takut? Kan kita udah sama-sama tahu, ya kan? Jangan pernah ganti Tuhan. Qadarullah, akhirnya waktu boarding, waktu mau cetak tiket di Bandara Kalimantan Timur, anehnya tidak ditanya sertifikat vaksin. 1, ya tak. Serat, sampailah ke Jakarta, turun di terminal 3 Garuda. Harus pindah terminal lagi, Satgas Covid banyak. Nah, qadarullah, begitu turun, serat, ya kan? Di pintu yang saya harusnya masuk, ya kan? Itu enggak ada penjaganya. Enggak ada penjaga. Lalu saya check in sama yang kedua kali di counter salah satu maskapai yang lain, itu juga nggak ditanya. Sampailah pulang ke Pontianak segeleng-geleng kepala. Ini kalau Allah mau gerakkan orang, gampang ternyata. Nah, gitu loh teman-teman. Dan akhirnya saya mengimani. Akhirnya benar, ketika kita memberikan ruang lebih banyak untuk Allah, maka kita akan lebih banyak merasakan pertolongan Allah. Itulah dia. Ya, selamat praktek, selamat mencoba. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, malaikat kita sama. Yang membedakan di antara kita adalah keyakinan. Itu saja. Nah, Sadaqallahul azim. Insya Allah semuanya lunas, semuanya bahagia, Kata-kata yang semuanya sehat. Apakah? Gak kedengaran suara yang Katri. tadi yang membedakan kita. Oh, Ulang Tuhan yang kita tadi. sama. Tuhan kita sama. Malaikat kita sama. Nabi kita sama. Yang membedakan kita adalah
keyakinan kita. Itu aja. Semakin kita percaya, yakin bahwasanya Dia yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, kita yakin bahwasanya Dia punya staf ahli namanya malaikat, dan malaikat ini memang diperuntukkan mengawal, memudahkan kehidupan kita, maka yang terjadi tidak ada yang mustahil di muka bumi ini. Nah, gitulah dia. Dengan catatan, dengan syarat, jalankan tugasnya, jalankan perintahnya, baru dikunci dengan kata-kata di akhir, terserah engkau ya Allah. Ketika kita lebih banyak mencurhatkan, maka harus diingat-ingat mulai malam hari ini. Coba diingat. Kira-kira selama ini kita lebih banyak cerita ke orang secara waktu. Coba aja dites. Diingat-ingat, kita tuh lebih banyak cerita ke orang atau cerita ke Allah sih tentang kondisi hidup kita. Ya kan? Cerita ke orang, Pak Ustadz. Tanya-tanya lagi. Kalau Coba. Kadang bahkan kita cerita ke orangnya tuh lengkap dengan emosinya. Kamu sih gak ngerasakan apa yang aku rasakan. Tapi begitu gantian cerita sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah ya, rubah istri hamba untuk lebih taat. Amin. Assalamualaikum. Selesai. Sama handphone lagi deh. Nah, gimana lagi kira-kira? Dari situ saja kita sudah bisa belajar. Maka mulai malam hari ini rubahlah. Kasihlah slot Allah lebih banyak, biar lebih banyak menghadirkan pertolongan. Ayah bunda yang rahmati Allah, saya tidak lebih pintar daripada antum. Saya tidak lebih taat dan tidak lebih rajin. Tidak lebih hebat, enggak. Cuman karena kebetulan saya tidak punya pilihan selain cuman percaya sama Allah. Nah, gitulah dia. Lah lagi di episode hutang. Kedua orang tua saya cuma pegawai negeri biasa. Saya mau minta ke siapa gitu, enggak punya network. Nah, maka cuma minta ke Allah. Lalu lagi masalah dengan hati, enggak punya jodoh, ya kan? Saya enggak mungkin dong, kalau saya sadar tampang saya pas-pasan gitu ya. Harta juga enggak ada. Ya udah satu-satunya minta. Dan saya ingat ketika momen saya ini buat para jomblo, ya kan? Tapi jangan yang sudah menikah coba praktek lagi ya. Nah, bahaya nanti, ya kan? Nah, saya bilang waktu episode patah hati, episode gagal nikah, saya bilang gini, nah, maka kata-kata ini menjadi password. Kalau dulu kan memaksakan harus dia yang jadi pasangan. Begitu saya sadar bahwasanya kok aku yang ngatur Allah ya, akhirnya saya ganti doanya. Ya Allah, hamba takut akan terjebak dosa zina ya Allah. Terserah engkau lah ya Allah. Pilihkanlah hamba jodoh yang terbaik dari engkau. Terserah engkau ya Allah, engkau yang maha tahu. Nah, kata-kata terserah ini bukan hanya di lisan, tapi di hati. Ya Allah, hamba sudah lelah dengan ujian rumah tangga yang tidak kelar-kelar ini ya Allah. Hamba yang memaksa suami hamba harus seperti hamba. Terserah engkau lah ya Allah, engkau yang paling tahu merubahnya. Bukan juga kapasitas hamba, tapi hamba sebagai seorang istri sudah mencoba memberikan nasihat yang terbaik. Hamba sebagai seorang suami memberikan contoh, terserah engkau lah ya Allah. Kata-kata itu ketika lisan, hati jadi satu, hati, lisan, hati dan pikiran jadi satu, sinkron, itu seperti huruf alif yang tegak ke langitnya Allah, maka dia akan menghadirkan pertolongan Allah. Gitu, Pak. Ya, itu saya tidak tahu materi malam hari ini dibutuhkan apa enggak. Kalau enggak masalah. Tapi tiba-tiba tadi kepikiran, itu yang mau saya sampaikan gitu ya. Butuh enggak materi malam ini tentang kafling pertolongan? Alhamdulillah. Butuh banget Pak Ustadz. banget banget. Alhamdulillah. Terima kasih sudah membukakan hati kita Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Nah selama ini kita kurang dekat sama Allah dalam hal mintanya gitu ya, kurang ini gitu. Saya akui saya Kapasitasnya yang kurang sabar. Iya betul. Sabar, saya ulangi ya. Terima kasih Pak Ustadz, insyaallah. Amin, sama-sama. Saya ulangi resumenya satu. Oke, jadi tema malam ini tentang kafling pertolongan. Nah, kira-kira untuk berarti orang yang berarti pertolongan itu hanya bisa dirasakan di saat kondisi kita sedang kekurangan, betul?
Betul, Pak Ustaz. Nah, berarti makna lain dari pertolongan Allah adalah ujian kehidupan adalah jalan pintu untuk Allah memperkenalkan dirinya. Kebayang nggak? Suami soleh, istri soleha, anak sehat walafiat, bisnis bertumbuh, semuanya baik-baik saja. Maka jangan-jangan kita lah jadi Fir'aunnya. Betul nggak? Nah, maka satu, kaidah kehidupan. Allah tidak akan pernah membebani nasib suatu kaumnya melebihi kapasitasnya. Ujian atau ketidaknyamanan yang sedang kakak-kakak, ayah-ayah sedang hadapi hari ini, itu adalah kadar terbaik yang Allah punya. Kadar terbaik yang pas. Begitu kita ganti, justru ya Allah gantikan ya Allah ujian. Justru kita sebenarnya sedang membuat diri kita makin repot gitu ya. Nah, yang kedua ya kan, adapun ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itu adalah jalan untuk Allah membesarkan kapasitas kita. Oke. Yang ketiga, jika mau maju siap-siap tidak nyaman, jika mau nyaman siap-siap tidak maju. Dan yang keempat, kaidahnya adalah berikanlah ruang lebih banyak untuk Allah agar Allah lebih banyak memberikan pertolongannya. Sedikitlah berbicara kepada makhluknya dan perbanyaklah bicara kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, gitu ya. Tip, dikembalikan kepada host. Ini kayaknya udah banyak yang chat. Surat Toha tadi ayat berapa, Ustaz? Surat yang mana? Oh, surat Toha tentang ini. Iya. Bentar ya. Surat Toha. Bukan surat Toha, Bunda. Surat Taubah. Ayat 40. Taubah. Ayat 40. La tazan inallaha ma'ana. 40. Ayat 40 ya, Pak Ustadz? Iya, Itu untuk poin yang mana, Ustadz? 1, 2, 3, atau 4? Menceritakan. Tidak menceritakan. Oh, kalau tidak, itu kalau bicara surat Taubah ayat 40 tadi itu bercerita aktualisasinya. Kalau tidak ayat yang langsung tidak menceritakan, itu di surah Al-Ma'arij. Surah ke-70. Ayat, berarti kan gini, orang-orang, kan kebanyakan orang itu di ayat 19 itu kerjaannya suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dikasih harta, dia kikir. Nah, maka itu kan orang-orang yang artinya disebut Allah berpaling dari agama. Nah, maka orang-orang yang ikuti agama tandanya kebalikannya. Artinya tadaburnya mereka yang tidak jarang mengeluh. Mereka yang senang berbagi, gitu rumusnya. Ya. Afwan Ustaz, mau tanya tadi berikan ruang yang banyak kepada Allah agar Allah apa ya tadi? Agar Allah memberikan pertolongan yang banyak. Agar Allah lebih banyak memberikan pertolongannya. Iya, benar. Pinter-pinter, dah bunda-bunda. Poin 3, Ustaz. Hah? Poin ketiga, jika mau maju siap-siap tidak nyaman. Kalau mau nyaman siap-siap tidak maju. Ustaz, poin kedua ketinggalan. Poin kedua itu Al-Ma'arij ayat 19. 17 ayat surah 70. Cara ngebacanya gini. dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. 70, 17, 20 kan Allah sebutkan yang membelakangi dan berpaling dari agama Allah. Siapa itu? Berarti orang-orang yang mengumpulkan harta dan menyimpannya, dia suka berkeluh kesah dan pelit. Berarti orang yang mengedepankan agama dan mengikuti jalan Allah, sebaliknya cara berpikirnya. Itu rumusnya. Pak Ustadz, ada pernyataan. Kalau kita minta tolong poin 3, Pak Ustadz. Tolong ulang poin 3, Pak Ustadz. Poin 3, jika mau maju, siap-siap tidak nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap tidak maju.
Bisa minta tolong Pak Ustadz. Poin keempat. Boleh. Kenapa, Bu? Poin keempat bisa diulang Pak Ustadz. Poin keempat. Besar Poin kamu. keempat. Berikan ruang untuk Allah agar Allah lebih banyak memberikan pertolongannya. Cerdas. Poin ke-1, Ustaz. Poin kelima, Ustaz. Poin 1 Al-Baqarah ayat 286. Ya. Nah, dah Bunda ngisi. Udah banyak Ustaz. Allah tidak akan memberikan. Udah banyak Ustazah banyak Ustazah. Kelima, Ustaz. Diulang aja. Empat aja tadi. Ustaz diulang aja lagi deh Ustaz jadi 1 sampai 5. Ustaznya sakit, kasihan. Biar sembuh, Ustaz. Ya Allah sembuh, Ustaz. Iya. Ya, diulang aja, Ustaz. Menyembuhkan hati kita, Ustaz. Allahu Akbar. Inilah yang buat saya bisa masuk surga nih. Amin. 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 Jadi Semoga diberi kesabaran, ini, Ustaz. amin. Temanya kafling pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kafling pertolongan nih gini, seseorang itu bisa merasakan pertolongan kalau dia sedang dalam kekurangan, betul? Nah, itu dulu cara berpikirnya. Berarti kekurangan itu adalah pintu masuk pertolongan. Kekurangan itu atau masalah itu pintu hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Nah, nyambung? Nah, lalu kaidah daripada kekurangan itu nomor 1, Allah tidak membebani manusia melebihi batas kemampuannya. Karena seseorang yang kuliah di matematika akan ujiannya matematika. Tidak akan pernah ujian bahasa Inggris. Gitulah rumusnya. Berarti kalau Allah bilang tidak pernah membebani melebihi kapasitasnya, tandanya semua di antara ayah bunda pasti bisa menyelesaikan ujiannya. Itu jawabannya. Oke, karena tidak pernah melebihi kapasitasnya. Nah, maka dalam menyelesaikan ujiannya tadi, itulah dia kapasitas. Ada yang dibalik ujian tadi, ya kan? Maka dibesarkan dulu mangkok kapasitasnya. Karena ujian itu selalu berbarengan dengan hadiah, dengan wisuda. Ujian wisuda, ujian wisuda, ujian wisuda. Masalah hadiah, masalah hadiah, masalah hadiah, masalah hadiah. Gitu pasangannya. Berarti untuk dapatkan hadiah lewat pintu masalah. Untuk bisa wisuda lewat pintu ujian. Nah, maka tujuan dihadirkan masalah, tujuan dihadirkan ujian dalam rangka membesarkan kapasitas kita. Begitu rumusnya. Nomor 2. Nah, maka dalam proses membesarkan kapasitas itu, itulah yang tidak nyaman. Nah, maka rumusnya adalah kalau mau maju, siap-siap tidak nyaman. Yang 3, kalau mau nyaman, siap-siap tidak maju. Itu aja pilihannya. Nah, yang keempat, ya kan? Nah, kafling pertolongan ini, makin banyak ruang kita berdialog sama Allah, berserah diri sama Allah, maka makin banyak stok saldo pertolongan Allah. Cara ngelihatnya gimana? Lihat saja lebih banyak dengan siapa kita bercerita. Di atas sejadah kah? Ya kan? Atau lebih banyak bercerita dengan makhluknya. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku sudah melewati banyak pertempuran dan kesedihan dalam hidup ini. Dan hal yang paling menyedihkan dan paling membodohkan dalam hidupku adalah bersandar dan berharap kepada manusia. Gitulah dia. Makin kita berharap, makin capek, makin lelah, makin kita kecewa. Begitu. Dapat? Dapat ya? Oke. Clear. Dapat. Oke, alhamdulillah. Nah, siap. Ada 12 menit lagi sebelum setengah 10. Silakan. Pak Ustadz. Ya. Bertanya, Ustaz. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz. Ya. Misalnya tadi kita dapat masalah. Sementara di salah satu tadi dari surat ayat Al-Quran tadi menyatakan menyuruh kita untuk
bersedekah. Sementara kita dalam kondisi kekurangan saat itu. Dan kita tidak bisa memberi mempersiapkan diri dengan apa yang kita punya itu, sementara orang membutuhkan yang akan kita siapkan untuk diri kita itu. Nah, apakah kita tidak termasuk pemborosan, Ustadz, ketika dalam kita sedang susah, kemudian orang membutuhkan hal itu dari kita, begitu Ustadz? Apakah kita ketika kita mengeluarkannya itu termasuk sebuah pemborosan ataukah melaksanakan perintah Allah, begitu? Oke. Maka pertanyaannya kalau disederhanakan, mana yang didahulukan Ustadz? Antara sedekah sama bayar utang, betul nggak? Ya. Nah, ada perintahnya Bunda di surah At-Talaq. Surah At-Talaq, surah 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya. Diinfiksi saatin min saati. Jadi pengertian bersedekah ini, ya kan, sebenarnya bukan dalam bentuk, bahkan yang paling ekstrim kan, sedekah itu adalah sesuatu yang baik-baik. Kalaupun bicara konteksnya harta, oke, misalkan contoh bicara konteksnya harta ya, punya hutang 1 juta, punya uang 50.000, lalu 50.000 inilah kita nih pun butuh juga untuk makan gitu ya. Tapi di waktu yang sama ada saudara tetangga sebelah, baru kita mau belanja ke pasar, mau beli sayur, beli apa, tetangga sebelah kita kehabisan beras. Maka, ya kan, itulah kalau bagi saya ya, itulah celah untuk Allah menghadirkan pertolongan dalam kehidupan saya, Bunda. Gitu rumusnya. Nah, maka jadi kan gini, kalau kita ingat pelajaran kemarin-kemarin, pelajaran tentang bab doa, surah Al-Baqarah ayat 86. Coba lihat kata-katanya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi perintahku. Nah, jadi salah satu rumus doa dikabulkan itu ketemu perintah. Nah, kadang perintahnya itu tidak masuk akal. Badan kita capek sekali, udah meriang, maunya istirahat karena udah lelah gitu ya. Tiba-tiba sampai di rumah, malah ibu kita tolong minta belikan gula ke depan. Harusnya kalau pakai lisan kan, tadi kita berdoa, ya Allah sembuhkan hamba. Itu satu mungkin doanya. Atau yang kedua, ya Allah semoga hari ini Engkau ya izinkan hamba jabatan hamba naik di kantor hamba. Nah, balik badan capek gitu, maunya udah capek meriang. Tiba-tiba sampai ke rumah, ibu tolong Dek belikan mama gula, belikan mama beras ke depan. Nah, kita bisa saja ngejawab, jangan Adek lama, suruh kakak Jakma jawabnya. Tapi kalau kita tahu ayat Al-Baqarah 186 ini, salah satu syarat doa mau dikabulkan adanya datangnya perintah dalam kehidupan kita. Nah, langsung sambar perintah itu, maka itulah jalan untuk Allah kabulkan doa kita, Bunda. Gitu dia. Ya, selamat praktek, Bunda. Makin tidak masuk akal, makin itulah dia jalannya. Makin itulah bumbunya. Masing-masing setiap orang beda-beda. Yang sama adalah ketidak masuk akalannya itulah. Nah, itulah jalannya. Nah, sip. Oke. Lagi? Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Bunda Skina. Ini Pak Ustadz, mohon bertanya bagaimana menyikapi ujian yang diberikan amanah untuk menduduki jabatan yang tidak saya kehendaki. Karena akan disibukkan dengan tugas-tugas kantor. Sekarang kurang waktu untuk keluarga, terutama kurang waktu untuk kegiatan agama. Sehingga membuat saya sedih. Ingin lepas dari tugas amanah ini, mohon bimbingannya. Jawabannya adalah di surah 3, ayat 191. Rabbana ma khalaqta jabatila. Ya Allah, tidak ada yang engkau ciptakan sia-sia di muka bumi ini. Yang ada, kita yang tidak paham maksud Allah tentang kondisi tersebut. Nah, itu satu.
Oke, kalaulah Nabi Yusuf tahu ternyata proses untuk dia jadi raja harus dibuang ke sumur dan masuk penjara, maka dia akan menikmati. Tapi awal nggak tahu gitu ya. Nah, lalu maka doanya buat ayah bunda yang ingin dapat tempat yang terbaik, surah 23 ayat 29 doanya. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah aku tempat yang terbaik. Nah, maka ayah anda sampaikan saja ke yang memberikan jabatan. Tentu kalau saya menyikapi begini, kenapa diberi jabatan itu? Karena Allah percaya ayah anda mampu. Yang kedua, justru jadi jalan untuk bisa mempengaruhi banyak orang yang dipimpin untuk tambah taat kepada Allah. Gitu saja. Nah, tinggal doakan yang terakhir, di closing dengan doa terakhir. Kalau ya Allah, takdirkanlah aku lebih taat kepada Engkau. Kalau jabatan ini membuat kita sedikit waktu, nanti Allah yang punya 1 juta skenario yang akan memindahkannya. Gitu dia. Nah, tambah doanya surah 23 ayat 29. Ustadz, bersedekah dengan uang belanja diberikan suami ya, Bu. Yang penting amanah utama sudah disampaikan. Contoh, suami memberikan nafkah 3 juta. Dengan catatan 100.000 bisa kita, dengan catatan yang penting bisa makan 100.000 sehari. Bisa kita kelola. Ternyata setelah 100.000 tuh bisa dikelola, 70.000 udah cukup belanja, 30.000-nya boleh sedekah. Karena itu pernah dilakukan justru di zaman Abu Bakar, dia menitipkan uang belanja kepada istrinya, ternyata uang itu setelah disisihkan malah berlebih. Apa yang katakan Abu Bakar? Balikkan lagi ke Baitul Mal, sedekahkan ke Baitul Mal. Begitu lagi. Tinggal diakatkan ke suami. Yang penting jatahnya suami, hak suami, ikan apa yang diharapkannya terpenuhi. Nah, keahlian kita lah. Oh, pokoknya papa pengen makan ayam, Pak. Pengen sama makan ayam, minggu ini makan telur sama ini. Ternyata ayamnya bisa kita nego, dapat harga potongan Rp5.000, 5.000 sedekahkan. Berarti sudah keahlian kita di situ. Gitu aja. Siap? Sepertinya insya Allah tanda-tanda sudah dapatkan pertolongan Allah. Biasanya ramai yang bertanya, ini kayaknya diam semuanya. Antara kita dapat pertolongan atau bingung kapan pertolongan datang. Nah, terakhir ada Pak Ustadz, apa hukum Al-Quran apabila istri tidak nurut kepada suami? Padahal suami sudah bolak-balik. Kan? Padahal suami sudah bolak-balik memberitahu kepada istri agar menggunakan baju yang sopan dan tidak berbicara masalah rumah tangga ke orang lain. Oke, rumusnya adalah perintah untuk memberitahu pasangan kita itu di surah 66 ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Peliharalah keluargamu dari api neraka. Nah. Oke, lalu sebaik-baiknya pakaian itu pakaian takwa di surah 17. Bentar ya, saya buka dulu. Pakaian takwa. Pakaian takwa itu di surah Al-A'raf ayat ke-26. Nah, dan berikanlah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-26. Itu Al-Anfal, Pak Ustaz. Ya, maaf. Nih. Wahai anak cucu Adam, kami telah menyediakan pakaian yang menutupi auratmu untuk perhiasan bagimu. Pakaian takwa itu lebih baik. Nah, oke. Sampai kalau kita ngajinya sampai di sini, kita merasa kita lah superhero. Kamu tuh coba lihat tuh ayatnya. Aku nih punya kewajiban ngasih tahu tuh ayatnya pakaian takwa. Gitulah dia. Lalu makanya ngajinya harus tuntas di surah Al-Ghoshiyah, surah ke-88. Allah bilang di ayat 21, dan berilah peringatan karena sesungguhnya engkau hanyalah
only pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi tugas kita itu hanyalah memberikan peringatan. Perkara dia berubah atau enggak bukan kewajiban kita, Pak. Bahkan termasuk pasangan atau istri kita sekalipun. Kenapa? Karena di surah At-Tahrim lagi, di surah 66, di ayat ke-11, ayat 10. Tuh, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh, istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun. Artinya, udah nabi loh suaminya, pun tak bisa menasihatkan istrinya. Nah, begitulah permainan Allah. Tapi istri kita bukan istri Nabi Lut. Nah, tidak boleh kita bilang dasar istri Nabi Lut. Tidak boleh kayak gitu. Ya kan? Maka tugas kita berikutnya adalah kita diuji dengan kesabaran, uji dengan keikhlasan. Tandanya kalau saya lah ya, cara berpikirnya, doa saya yang belum kuat. Sehingga Allah belum mengabulkan doa saya untuk merubah orang-orang yang saya cintai. Gitu cara saya. Jadi saya yang harus berubah. Gitu Pak. Pak Ustadz, tidak. Gimana kalau kita sadar kita kurang sabar, bagaimana cara agar sabar? Ke orang tua, buka surat 7 ayat 126. Doa minta sabar. Sabar itu butuh diminta. Rabbana afriq alaina sobra wa tawaffana muslimin. Nah, gitu dia. Ayat berapa Pak Ustadz? Surat 126, surat 7 ayat 126. Nah, dan pahami tentang sama orang tua surat 7 ayat 23. Ngomong aja nggak boleh. Kenapa demikian? Karena Allah yang bikin sistem orang tua kadang di usia senjanya justru makin pikun, makin banyak mintanya, maka kita diuji dengan demikian. Nah, gitu loh. Sebagaimana orang tua kita juga ketika kita masih kecil, kita yang masih 2 tahun, masih balita, tidak pernah bilang, nyesal mama melahirkan kamu. Tidak ada kayak gitu, Pak. Nah, sebaliknya, demikian. Ujian orang tua itu anak, ujian anak itu orang tua. Oke. Ustaz, seorang istri bekerja, bolehkah bersedekah dengan uangnya sendiri memberi orang tua? Oh, boleh. Ya kan? Kalau bersedekah, ya kan, atas keringatnya sendiri, itu dapat satu kebaikan. Tapi ketika dia menceritakan izin dengan suaminya, dia dapat 2 kebaikan, ridho suaminya. Nah, itu rumusnya. Dapatkah ujian saudara kandung kita itu tidak suka sama keluarga, bagaimana menyikapinya? Setiap sholat aku selalu berdoa. Oh, karena ya itu sudah cara menyikapinya kayak Nabi Yusuf, ya kan? Tetap sabar, tetap taat sama Allah, nanti dia akan merubahnya. Karena itu ujian keluarga, ya keluarga kita sendiri. Tentu ketika kita benar cara menyikapinya, kita akan dapatkan hadiah sebagaimana Nabi Yusuf dapatkan hadiah. Cara bersabar dalam ujian, karena kita tidak tahu ujian itu berapa lama. Itu doanya tadi. Rabbana afi alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan memahaminya kayak gini. Gimana cara sabar? Dengan memahami bahwasanya ujian itu membuat kita makin besar kapasitasnya. Makin lama kita melewatinya, intinya selama kita dalam ketaatan, tandanya kita sedang dikokohkan, otot kapasitas rezeki justru makin dibesarkan. Itu cara berpikirnya. Cara ingatkan suami dan anak susah bangun subuh. Oh, disepakati dulu. Sebelum, jadi gini, banyak orang dalam metode mengingatkan keluarga itu tidak diselingi dengan daripada kepiawaian berbicara atau membangun alasannya dulu, why-nya dulu. Mengapa sih harus bangun subuh? Jangan langsung bangun subuh supaya dapat rezeki. Tidak sesederhana itu. Maka harus sampaikan pelan-pelan. Nah, saya bilang perlu dengan analogi, diceritakan papa, mama, dek, itu tahu nggak kenapa sih orang-orang muslim dan bahkan non muslim sekalipun yang bangun subuh di pasar tuh kaya raya, ternyata tuh subuh tuh banyak malaikat yang bagi-bagi rezeki. Nah, harus dikasih berbagai macam analogi kayak gitu loh. Itu kan sabar lebih kita dahulukan tuntutan pekerjaan wajib di kantor supaya berpenghasilan halal atau pekerjaan yang bukan wajib seperti mengajar ngaji. Sebenarnya
rumusnya sudah Allah sampaikan, siang untuk cari penghidupan. Nah, oke, dan kita sudah berakad dapat gaji 3 juta, kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu contoh. Itu sudah disepakati. Lalu kalau ternyata apa namanya? Kita jam 2 ada pengajian dan itu diizinkan sama pihak HRD, ya halal. Mencari nafkah, bekerja juga bagian sebuah kewajiban dan ibadah selama diniatkan buat Allah. Ustadz, misalkan kita mengajak anak menghemat untuk diri sendiri karena keadaan, namun sebisa mungkin membiasakan untuk berbagi orang lain dan memuliakan anak yatim, walaupun benar, cara itu benar. Rasulullah tuh buat diri sendiri terbatas, tapi kalau buat bagi yang terbaik. Nah, saya juga sedang belajar demikian. Anak yatim untuk mendengar ajakan Ustadz pada Allah dan memberitahu ya berbagai macam cara sih Bunda untuk mencoba beri anak-anak kasih pemahaman. Maka saya bilang butuh seni. Dakwah itu ada 3 level, dengan lisan, dengan hal, dengan contoh, dan dengan doa. Ajak anak ke majelis. Saya ngajakin adik-adik saya, ngajakin orang tua itu dengan pintu perjalanan, dengan pintu pakai pihak ketiga gitu loh. Apakah untuk orang tua otomatis menjadi tanggungan anak? Tidak ada kewajiban. Tapi anak yang berbakti pasti berjuang bagaimana orang tuanya tuntas hisapnya, gitulah dia. Ustaz, bagaimana bisa menerima semua ujian yang kita hadapi? Bagaimana cara ikhlas yang selalu disakitkan terdekat kita, Ustaz? Tadi sudah saya bilang, cara menerima ujian adalah ya terima, yakini kondisi ini adalah kondisi terbaik buat kita naik level, naik tingkat, mengimani bahwasannya jangan lihat orangnya, kita akan pusing, akan kecewa, akan berpikir macam-macam. Lihatlah cara berpikirnya, dia adalah objek yang Allah kirimkan untuk membuat kita naik kelas, kayak gitu loh. Ustaz, apakah kita diuji ditinggal anak meninggal waktu bayi, maka itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita sudah punya tabungan. Pak Ustaz, bagaimana jika sudah nikah dengan alasan merasa belum cukup ilmu agama? Bahasanya belum cukup ilmu agama itu ada 2. Satu, artinya kan pengertian cukup ilmu agama ini relatif. Nah, kan bukan nunggu fakih. Yang penting tahu tata cara sholat, yang penting bisa belajar imam di rumah tangga, lalu rukun Islam tahu, nanti pelan-pelan Allah yang akan ajarkan, kayak gitulah. Sip, begitu ayah bunda rahmati Allah. Rasanya semoga pertanyaan-pertanyaan tadi secara prinsip adalah diantara semua, nah saya ingin statement closing terakhir, diantara semua yang saya ceritakan, maka rumus bahagianya, rumus menikmatinya adalah ini dia. R-I-P. R itu ridho dengan kejadian yang sudah terjadi, ridho, nerima. I-nya ikhlas dengan yang sedang terjadi saat ini. P-nya positive thinking. Sama Allah. Inilah rumusnya. Jadi terimalah yang sudah terjadi. Nah, tinggal ganti channel di kepala bahwasannya yang dikirim sama Allah ini adalah takdir yang terbaik. Kata guru saya tadi pagi, kalau bilang hamdalah, ini misalkan kilometer 1, 2 sampai 10 kilometer. Ini kilometer kebahagiaan. Kalau kita bilang hamdalah di saat kilometer 8, itu mah udah biasa. Alhamdulillah dapat mobil, alhamdulillah punya rumah, alhamdulillah jabatan. Tapi ketika kita mampu membilang hamdalah di saat KM 0, makasih ya Allah, Engkau tetap memberi percaya sama aku untuk masih bisa hidup hari ini. Itu kualitas orang-orang diamond, kata guru saya. Orang-orang berlian. Tetap masih bisa bilang alhamdulillah di saat kondisi kita sedang susah. Qurannya surah 16 ayat 30. Apa yang diturunkan oleh Tuhanmu Muhammad? Semuanya kullu khairat. Semuanya kebaikan. Nah, besok minggu depan kita bahas itu 3 level sikap manusia terhadap ujian. Orang-orang bertakwa, orang-orang diamond, orang-orang berlian lalu mengatakan kullu khairat. Semuanya baik-baik saja.
Nah, minggu depannya ingatkan saya kata kuncinya qalu khairan. Itu bunda-bunda yang bisa disampaikan malam hari ini. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah, menambah lagi otot-otot ketaatan kita, nambah keyakinan kita, dan semoga keluarga besar MIM dimanapun berada, Allah takdirkan bisa merasakan pertolongan Allah yang membuat kita makin jatuh cinta sama Allah. Jangan pernah ganti posisi kita, karena Dia tidak pernah mengganti posisi kita. Terima kasih. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang-kurang dari saya, mohon doanya. Kalau Allah sehatkan, saya insya Allah hari Jumat terbang ke Makassar, yang di Sulawesi Selatan, Sabtu Ahad, insya Allah kita jumpa dalam sebuah majelis kiat lepas dari kesulitan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz. Panitia yang di Makassar, Ustaz. Belum dapat kontaknya. Waalaikumsalam. Semoga sehat Pak Ustaz. Ditunggu di Makassar. Allah Pak Ustaz. Pak Ustaz, panitia yang di Makassar. Boleh dapat nomor kontaknya? Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Sampai jumpa di Makassar ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.